Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua, pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur di pembukaan E4 yang pernah dimainkan oleh Michael Tal. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama. Nah, oke teman-teman, di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan Michael Tal memegang bidak putih melawan Swetin memegang bidak hitam. Dan pertandingan ini berlangsung pada tahun 1969. Dan putih mengambil pembukaan E4, C5, Sicilia Defense, kuda ke F3, dan E6. Sicilia Defense variasi Prancis. Dan D4, dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan A6. Nah, A6 ini juga tujuannya sangat penting untuk mengawal petak B5 sekaligus untuk persiapan mendorong pion B7 maju ke B5 teman-teman. Dan gajah ke D3, kuda ke E7, dan kuda ke C3. Kuda B ke C6 menawarkan pertukaran kuda dan kuda ke B3. Dan jelas teman-teman, ini bertujuan supaya gajah gelap putih bisa berkembang ke E3. Dan kuda ke G6, rokade pendek, B5, dan gajah ke E3, D6, dan F4. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade pendek dan menteri ke H5. Dan langsung teman-teman langsung memantau sayap raja. Gajah ke F6. Nah teman-teman, di mana seperti ini apa jadinya bila langsung rokade? Maka benteng F3 dan jelas akan membantu menteri ancaman skakmat di petak H7. Nah maka dari itu teman-teman, di seperti ini gajah ke F6 terlebih dahulu mengancam kuda. Dan benteng A ke D1 juga menguasai jalur D dan secara tidak langsung mengancam menteri. Dan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Nah teman-teman, di seperti juga apa jadinya bila langsung rokade? Maka E5 menawarkan pertukaran pion dan sekaligus mengancam gajah. Dan pion pukul pion dan gajah ke E4 mengancam kuda sekaligus mengancam menteri. Menteri ke C7, maka F5 mengancam kuda dan sekaligus mengajak pertukaran pion. Dan pion pukul pion dan kuda ke D5 mengancam menteri dan juga mengancam gajah. Menteri B7, maka kuda ke C5 juga mengancam menteri, dan menteri ke B8 dan kuda pukul gajah, skak, dan pion pukul kuda dan gajah pukul kuda. Nah teman-teman, di mana seperti juga putih sudah diunggulkan 1 perwira gajah dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah teman-teman, di mana di seperti ini apabila dijawab dengan menteri ke D6, masalahnya gajah ke C5 juga mengancam menteri dan tembus mengancam benteng. Menteri ke D8 dan kuda pukul gajah, skak. Menteri pukul kuda dan benteng ke D6 juga mengancam menteri, mengancam kuda. Gajah ke E6 menutup, maka simpel saja gajah pukul pion, di mana mengancam gajah 2 kali, dan benteng F juga tembus mengancam menteri. Menteri ke E7, maka benteng pukul kuda. Menteri ke D7 dan gajah ke E4. Putih sangat diunggulkan 1 perwira dan juga hitam banyak tekanan teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Menteri ke C7 dan benteng ke D2. Dan kuda C ke E7. Kuda ke D4 dan gajah ke D7. F5 menawarkan pertukaran pion sekaligus mengancam kuda. Dan pion pukul pion dan pion pukul pion masih mengancam kuda. Kuda ke E5 mengancam gajah dan kuda ke E6 mengancam menteri sekaligus mengancam pion. Dan gajah pukul kuda dan pion pukul gajah.
Dan pion F tidak dapat memukul pion E dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri teman-teman. G6 mengancam menteri. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini putih memiliki langkah brilian dengan menteri pukul kuda, mengorbankan satu menteri. Dan pion pukul menteri dan pion pukul pion juga skak. Nah tipe seperti ini juga teman-teman, hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan raja ke F8, maka gajah ke H6 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-21. Nah tipe seperti ini teman, apa jadinya bila dijawab dengan raja ke D8? Maka simpel saja, F8 promosi beteng saja skak, dan beteng pukul beteng, dan beteng pukul beteng skak. Raja ke D7, gajah ke F5 skak double, raja ke C6, dan gajah ke E4 skak, dan sekaligus tembus mengancam beteng. Kuda ke D5 dan gajah pukul kuda skak. Raja ke D6, maka gajah ke B3 skak, raja ke C6, dan tipe seperti ini gajah ke D5 skak. Dan raja ke D6, maka beteng F6 skak, raja ke D7, dan beteng F7 skak. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga dipastikan menteri hitam akan jatuh. Raja ke C8 dan beteng pukul menteri skak. Nah teman-teman, di mana tipe seperti juga putih sudah diunggulkan 2 perwira gajah, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Mikhail Tal memegang bedak putih dan melawan Trinkov memegang bedak hitam. Dan di mana Mikhail Tal mengambil pembukaan E4, G6, dan ini dikenal dengan variasi modern ataupun pertahanan modern. D4 dan gajah ke G7, kuda ke C3, D6, dan jelas teman-teman, D6 ini fungsinya buat mengawal peta penting E5. Kuda ke F3 dan C6. Gajah G5 langsung mengancam pion E7 dan menteri ke B6 mengancam pion B2. Dan menteri ke D2 melepas pion di petak B2, dan itu bertujuan supaya jalur B terbuka lebar buat beteng putih. Dan menteri pukul pion, beteng ke B1 mengancam menteri, langkah paksa menteri ke A3, dan di mana seperti ini perwira menteri menjadi pasif. Dan gajah ke C4 langsung menekan pion F7 dan menteri ke A5 mengancam gajah, dan juga bisa kembali untuk mengaktifkan lebih aktif lagi menterinya teman-teman. Dan rokade pendek E6 untuk memblokir jalur gajah dan beteng F ke E1, dan jelas menguasai jalur E, dan juga tembus menyerang raja A6 dan gajah ke F4 menyerang pion, dan E5 menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Nah teman-teman, di mana seperti ini Mikhail Tal tidak menggubris ancaman tersebut, menteri ke D6. Nah, kalian bisa lihat sendiri di mana 2 perwira sekaligus diancam oleh hitam. Dan menteri pukul kuda. Nah, teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan pion pukul gajah? Masalahnya kuda ke D5, dan jelas ancamannya skakmat dan sekaligus akan mendapatkan menteri kalau tidak mau skakmat teman-teman. Dan pion pukul kuda dan pion pukul pion open skak, dan gajah ke E6 dan pion pukul gajah dan F5 dan beteng pukul pion, di mana beteng sudah menguasai baris ke-7 di pertahanan hitam. Dan menteri ke D8 mengadu menteri, dan E7 mengancam menteri, dan menteri pukul menteri, dan gajah ke F7 skak, dan raja pukul gajah, dan pion E maju promosi gajah juga skak, dan raja ke F6 dan beteng F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri pukul kuda dan beteng E ke D1, dan jelas ancaman skakmat ke depan, dan kuda ke D7 menghentikan laju dari menteri, dan gajah pukul pion skak, pengorbanan 1 perwira lagi, dan raja pukul gajah. Dan tipe seperti ini juga teman-teman, kuda G5 skak, dan raja ke E8, menteri ke E6 skak, dan raja ke D8,
dan kuda ke F7 skak. Dan di posisi seperti ini langkah wajib lagi, raja ke C7 dan menteri ke D6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan kuda ke E7? Maka simpel saja, menteri F7 skak, raja ke D8 dan kuda ke E6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan raja ke D8? Masalahnya kuda G5 dan jelas ancaman skakmat ke depan dan diagonal putih sudah dikuasai oleh gajah. Dan menteri ke C4 langkah wajib, maka simpel saja beteng D5 memblokir jalur menteri. Dan menteri pukul beteng, maka simpel saja pion pukul menteri. Dan E4 dan kuda ke E6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga ataupun yang terakhir. Oke teman-teman, di jebakan yang terakhir ini saya ambil dari pertandingan Mikhail Tal memegang bedak putih melawan tanpa nama. Dan Mikhail Tal mengalih pembukaan E4 dan kuda ke F6. Dan ini dikenal dengan pembukaan Alekhine defense E5, kuda ke D5 dan D4, D6 dan C4. Dan kuda ke B6 dan F4 di mana 4 pion sudah meneror di pertahanan raja hitam. Dan pion pukul pion, pion pukul pion. Gajah ke F5 mengancam kuda, kuda ke C3 dan E6 mengaktifkan gajah ke depan, dan kuda ke F3 dan gajah ke B4 mengambil kuda. Gajah ke D3 mengadu gajah, gajah G4 mengambil kuda. Dan di posisi seperti ini Mikhail Tal menjawab dengan rokade pendek dan secara tidak langsung beteng F langsung menguasai jalur F. C5 menawarkan pertukaran pion dan kuda ke E4 menekan pion C5 dua kali. Dan pion pukul pion dan C5 mengancam kuda dan sekaligus memblokir akses buat gajah. Kuda 6 ke D7 dan kuda ke D6 sekak. Raja ke E7. Nah teman-teman, di posisi seperti juga Mikhail Tal membuat langkah-langkah yang sangat brilian dengan kuda pukul pion, pengorbanan satu menteri, dan ancamannya skakmat beteng pukul pion F7. Dan kuda pukul pion juga mensupport gajah dan juga mengancam gajah. Tetapi sama saja Mikhail Tal menteri pukul gajah dan tetap sama ancaman skakmat beteng pukul pion F7. Dan gajah pukul pion mengancam kedua kuda dan beteng pukul pion sekak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan kuda pukul beteng, maka menteri pukul pion sekak, raja ke F8 dan menteri pukul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah teman-teman, apa jadinya di posisi seperti ini bila dijawab dengan raja ke F8? Maka simpel saja, kuda pukul pion mengancam menteri, mengancam beteng. Dan raja pukul kuda dan kuda pukul pion open sekak. Raja ke E8 dan menteri pukul gajah dan jelas masih mengancam pion G7. Menteri ke E7 untuk mensupport pion, maka kuda pukul pion dan juga tembus mengancam pion G7. Dan kuda pukul pion mengancam gajah dan kuda pukul pion sekak. Raja ke D8, gajah ke G5 mengancam menteri dan menteri tidak dapat kabur kemana-mana. Dan menteri pukul gajah dan menteri pukul menteri sekak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah teman-teman, apa jadinya di posisi seperti ini dijawab dengan gajah ke F5 menutup? Maka simpel saja, kuda pukul pion juga mengancam menteri. Dan raja pukul kuda dan gajah pukul gajah sekak. Raja ke E7 dan menteri ke D6 sekak. Raja ke E8 dan gajah G6 sekak, pengorbanan satu gajah. Dan ini adalah langkah wajib pion pukul gajah. Dan menteri pukul pion
Sekak, raja ke E7, dan menteri ke F7, skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.